Ngomongin soal Gen Z, banyak orang yang berargumen bahwa Gen Z adalah generasi yang manja, gampang stres, dan dikit-dikit healing. Hal ini akhirnya memunculkan stigma bahwa Gen Z ini generasi yang lemah dan tidak bisa diandalkan, terutama dalam hal bisnis. Emang benar kayak gitu? Nama saya Adrian Narisa Andi Wardana. Pekerjaan saya membuka usaha barbershop ini. Umur saya 20. Saya sendiri Muhammad Ardian Safifuddin. Saya mahasiswa UIN Sunan Ampel semester 5, prodi studi agama-agama Fakultas Usuluddin. Nah, untuk pekerjaan sendiri sebagai owner bengkel. Kalau kita sendiri sih lebih fokus kepada knalpot. Kalau lain-lain kita juga menerima, seperti halnya ganti turbo, spek up, ataupun kita turunkan mesin dan lain-lain lah yang menyangkut aksesoris mobil interior maupun eksterior. Ngecek mungkin dapatnya per hari berapa, terus per bulannya berapa, lebih mengembangin dari segi konten, terus agar ini bebannya lebih maju, Mas, nggak monoton di situ-situ aja gitu. Buruknya itu ya orangnya ya lebih malas-malasan, lebih cuek ya, terus orangnya ketergantungan itu sih. Ketergantungan orangnya, terus mentalnya gampang down. Mentalnya ya gampang ini ya. Kalau stigma itu macam-macam ya, Mas, tergantung perspektif pandangan kita sendiri. Kalau saya sendiri sih mandangnya buruk pada remaja yang sekarang, soalnya sedang dimanjakan sama media sosial dan lain-lain, semua serba online. Kalau saya pribadi lebih suka jalan sendiri dengan kaki saya sendiri dan tangan saya sendiri. Jadi lebih motivasi diri kita sendiri. Kalau saya pribadi setuju karena masih ketergantungan pada sosial media. Apalagi zaman sekarang kan zaman semakin modern. Kita aja bisa pesan makanan, tinggal ketik-ketik makanan sudah datang depan pintu. Setuju, soalnya itu kan nanti yang bangun mentalnya, yang membangun mentalnya jelek sama karakternya yang jelek, akhirnya akibatkan mental block itu tadi, ketidakpercayaan dirinya itu seseorang itu ya, agar tidak lebih mudah aku nggak bisa ini gitu. Kalau di sini sih ada dua macam ya, ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Kalau yang bagus ini alhamdulillah dia dalam 1 tahun sudah bisa mengumpulkan uang 20 juta dari hasil kerja di sini aja. Kalau yang satunya itu habis setelah gajian habis gitu. Jadi kita tahu dari perkembangan mereka, tiap hari mereka kesini. Kalau yang tadi misal contoh, dia udah bisa beli motor impiannya dia sendiri dengan hasil keringatnya sendiri. Itu masih umur 18 tahun. Kurangnya komunikasi, terus males, lebih suka ngampangin ibaratnya. Tantangan saya sih melawan diri saya sendiri. kayak gimana nih? Kayak nurunin ego, nggak nurutin ego, lebih nggak ngegampangin hal-hal sekecil apapun. Kalau tantangan saya sih agak rumit ya. Kayak masih umur 18 tahun, saya suruh bongkar turbo yang begitu sulit. Itu tantangannya. Dia bisa atau enggak? Dia berhasil melepas turbo atau tidak? Itu tantangan paling berat. Kalau di sini. Ya, kita adu skill.
Kalau kita di sini itu kita beri motivasi, terus kita dorong. Jadi kita nggak pernah menjatuhkan. Dalam artian kita itu, kamu itu nggak bisa, kamu itu nggak bisa bongkar turbo itu angel. Kau itu nggak iso. Nah kita itu nggak pernah keluar kata-kata gitu. Kamu pasti bisa. Ini gampang kok. Pasti gitu. Jadi kita tetap memberikan motivasi yang terbaik kita untuk mereka. Ya itu kan punya sudut pandang sendiri-sendiri. Setiap orang mesti ada yang katakanlah punya privilege atau mungkin atau apalah. Kalau itu kan nanti cara stigma pembuktiannya ya cuman itu pembuktian generasi X bahwa generasi Z lebih baik daripada generasi X. Yang lebih penting itu pokoknya lawan diri sendiri lah intinya. Jangan gegabah ngambil keputusan intinya. Gitu. Saran saya sih dipikirin lebih matang-matang. Jangan terlalu gegabah. Kalau gegabah nanti akhirnya lebih blunder ke dirinya sendiri. Ya intinya kalau gegabah lah intinya jangan gegabah. Kalau gegabah nanti blunder. Pokoknya intinya jangan nurutin ego tapi nurutin kata hati. Nah, kalau saya pribadi sih saran lebih bagus. Maksudnya dalam artian gini. Oh di sini itu gini. Kalau bisa kita lebih mengungguli dari yang di sini. Jadi ya lebih mengunggul lah. Itu kalau saran saya pribadi. Soalnya kalau kita lihat dimanapun, di pelosok seperti apapun, itu pun sudah semua itu sudah ada. Jadi kita harus bisa lebih unggul dan juga lebih kreatif. Itu. Berdasarkan statement-statement tadi, dapat disimpulkan bahwa stigma-stigma buruk terhadap Gen Z tidak sepenuhnya benar. Memang, kita tidak bisa menampik realita bahwa hampir seluruh generasi Z begitu dimanjakan oleh kemudahan teknologi. Sehingga mereka terbiasa dengan kemudahan yang akhirnya memberikan kesan manja. Namun, itu bukanlah suatu hal yang bisa dijadikan dasar pembentuk pemikiran bahwa Gen Z tidak mampu bersaing dan diandalkan dalam urusan bisnis. Masih banyak generasi Z yang bisa dikatakan sukses dalam menjalankan bisnis, bahkan memimpin bisnis. Hal ini menjawab dan menjadi bukti bahwa generasi Z mampu bersaing dan memiliki potensi dalam dunia bisnis.